Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang program kreativitas mahasiswa kewirausahaan, Pekan Raya Kama, Pendidikan Karakter dan Budaya Kosmini. Program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini disusun oleh saya sendiri, Putri Regita Priscilia, NIM 446, teman saya yaitu Sonya Hotmalinda, NIM 467, dan Tasya Nur Ulia, NIM 479. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang, produk Pekan Raya Kama, Pendidikan Karakter dan Budaya Kaos Mimi, dipilih dalam proposal PKMK karena banyaknya anak muda yang sudah menirukan atau mempunyai style atau gaya yang mengikuti perubahan zaman yang sekarang yang biasa waktu dan tempat yang biasa disebut dengan zaman now atau kekinian. Perubahan tersebut berjalan tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Akan tetapi karena sifatnya yang berantai, maka perubahan tersebut berlangsung terus-menerus, sehingga dikhawatirkan budaya ini akan hilang karena mulai tergantikan dengan gaya hidup modern sebagai akibat dari kemajuan di bidang sosial ekonomi. Menurut Padur 2017-3. Hal ini yang menginspirasi untuk membuat Pekan Raya Kama, Pendidikan Karakter dan Budaya Kaos Meme, agar anak muda lebih mencintai, menghargai, dan melestarikan produk-produk lokal Indonesia, serta memunculkan rasa pendidikan karakter dan juga budaya yang ada di Indonesia. Produk ini berbeda dengan produk yang sudah ada di pasaran. Perbedaan dan keunggulan produk PKMK ini dibanding dengan produk-produk sejenis yang sudah ada terdapat pada desain dan tampilannya. Namun, produk yang akan dibuat ialah Pekan Raya Kama, Pendidikan Karakter dan Budaya Kaos Mini. Produk ini bertujuan agar dapat menarik dan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk. Pada umumnya, kaos yang ada di lingkungan masyarakat, terutama di kalangan remaja adalah kaos-kaos yang mempunyai motif kurang menarik. Maka dari itu, kami yakin kaos ini nantinya akan digemari oleh masyarakat, terutama di kalangan remaja. Karakteristik bahasa yang digunakan dalam meme ini memiliki ragam bahasa sehari-hari, yakni seperti bahasa percakapan, bahasa gaul, bahasa akademisi, dan lain sebagainya. Sedangkan isi kata maupun tampilan yang digunakan dalam pembuatan meme ini dilakukan dengan sengaja agar orang lain terbawa akan suasana. Harga dari Pekan Raya Kama yaitu Rp120.000 per kaos dengan gratis stiker. Harga tersebut sudah dinilai terjangkau karena produk kaos ini sudah memiliki kualitas yang bagus. Selain itu, desain dan tampilannya tidak membosankan dan berbeda. Mengenai kualitas produk, kami telah memilih kain dan bahan yang saat ini menjadi bahan top quality seperti distro yaitu Cotton Combat. Sasaran calon konsumen adalah mahasiswa, siswi-siswi sekolah, dan kalangan anak remaja yang tersebar di Kota Malang, yang pasti memerlukan pakaian atau kaos untuk menambahkan style atau gayanya dalam berbusana. Kaos ini akan sangat membantu mereka dalam bergaya dengan gaya yang pastinya berbeda, karena dalam produk Pekan Raya Kama tersebut ada sebuah kata-kata yang membuat orang yang melihatnya sadar akan pendidikan karakter dan budaya pada generasi muda. Mangsa pasar kami tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di wilayah Malang saja, karena selain melakukan penjualan secara offline, kami juga memasarkan produk secara online melalui media sosial seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram. Luaran dari PKMK kami adalah berupa laporan kemajuan, laporan akhir, terciptanya produk kaos Pekan Raya Kama, Pendidikan Karakter dan Budaya Kaos Meme, membuat label pada produk dan artikel ilmiah. Bab 2 akan dibacakan oleh teman saya yaitu Sonya Hotmalinda. Baik, saya akan menjelaskan gambaran umum rencana usaha.
Guna menghasilkan produk pekan raya kami atau pendidikan karakter dan budaya kaos mimi, maka memerlukan ketersediaan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia maupun bahan baku untuk membuat produk pekan raya kami, untuk membuat sebuah produk pekan raya kami ini. Potensi ketersediaan produk yaitu kain cotton combed dan alat printing yang sangat mudah dicari dan ditemukan di pasaran. Kami membeli kain dari seller tangan pertama sehingga harga bahan baku tidak terlalu mahal. Tidak ada dampak lingkungan dari produksi kami ini. Tidak ada bahan-bahan yang susah diuraikan seperti plastik. Kami menggunakan bahan yang mudah diuraikan oleh lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem lingkungan serta mengganggu untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu tidak ada teknologi yang digunakan karena kelompok kami menggunakan pihak ketiga untuk memproduksinya. Peluang pasar produk ini adalah banyak masyarakat maupun kalangan remaja yang membutuhkan pakaian atau kaos untuk style yang digunakan. Target dari produk usaha yang dihasilkan ialah masyarakat luas, yaitu mahasiswa, siswa, anak-anak, dan lain sebagainya. Produk pekan raya kami ini termasuk produk bisnis kreativitas. Potensi dari produk ini sangat menjanjikan karena produk ini memiliki keunikan dan inovasi dari produk ini. Sehingga diharapkan produk ini akan diterima oleh kalangan masyarakat dan tembus ke kancah internasional. Pemasaran produk pekan raya kami ini akan dilakukan di Kota Malang, tetapi bukan hanya di Kota Malang saja, melainkan ke kota-kota lainnya, bahkan ke luar negeri dengan memanfaatkan media sosial seperti Telegram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, untuk saldo akhir tahun yang kami dapat yaitu sebesar 118.350.000 rupiah. Dengan demikian, usaha yang dirintis pada program PKMK ini mempunyai prospek keberlanjutan usaha. Penilaian kinerja usaha yang dijalankan dianalisis dengan nilai nilai sekarang atau net present value dan tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau IRR. Hasil analisis NPF yaitu diperoleh sebesar 100.019.142.820 rupiah. Artinya usaha pekan kami ini layak untuk dijalankan. Untuk hasil analisis IRR sendiri yaitu sebesar 35%. Angka ini lebih tinggi dari bunga bank, perkiraan 0,5% per bulan. Artinya dari kriteria IRR, maka bisnis produk pekan raya kami ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Untuk rincian analisis NPF dan IRR disajikan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3. Next. Nah, selanjutnya di sini di tabel 2.2 yaitu melakukan analisis net present value produk pekan raya kami, di mana hasil dari 12 bulan itu PV net D-nya itu mendapatkan hasil 119.142.820 rupiah. Next. Untuk tabel 2.3 ini analisis internal rate of return produk pekan raya kami. Nah, untuk PV net D-nya ini selama 12 bulan itu mendapatkan hasil 42.916.900 rupiah. Nah, itu didapat dari net benefit bulan pertama dikalikan dengan DF 15%. Untuk selanjutnya, bulan selanjutnya juga dikalikan sesuai bulannya masing-masing. Dan untuk PV net B yang selanjutnya yaitu hasilnya 32.172.150 rupiah. Nah, itu didapat dari PV net B yang bulan pertama dikalikan dengan DF 20% dan untuk selanjutnya dikalikan menurut bulannya masing-masing. Next. Dan ditemukan dengan NPF positif dan negatif pada tingkat DF 15% dan 20% berarti dapat dilanjutkan ke rumus IRR. Kelompok kami sudah menghitung IRR-nya mendapatkan hasil 35%. IRR jauh lebih tinggi dari diskon rate sebesar 0,5% per bulan. Tingkat pengembalian internal sebesar 35% per bulan dari total biaya yang dikeluarkan. Berarti dapat disimpulkan usaha ini sangat layak untuk dijalankan.
Selanjutnya yaitu ke proyeksi laba rugi usaha produk pekarya kami selama 1 tahun, yaitu sebagai berikut. Hasil dari 1 tahun kami menghasilkan laba sebesar Rp121.350.000. Untuk metode pelaksanaan akan dijelaskan oleh teman saya, Lasyanur Ulia. Selanjutnya untuk metode pelaksanaan, teknik atau cara membuat produk pekan raya kami ada 5 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap praproduksi. Nah, pada tahap ini nanti akan dilakukan survei lokasi penjualan bahan baku, kemudian survei tempat percetakan atau sablon, peralatan produk, serta penentuan kain yang akan dibuat dalam bentuk kaos mim. Lalu tahapan kedua itu ada tahap produksi. Nah, pada tahap ini nantinya akan dilakukan proses produksi kaos mim, pendidikan karakter dan budaya dengan menggunakan alat dan bahan cetak sablon. Dengan alat pencetak sablon dan bahan kaos polos yang sudah jadi. Lalu yang ketiga ada tahapan pembuatan. Nah, nanti pada tahap ini akan melakukan survei tempat pembuatan kaos polos dan memilih bahan yang bagus membuat desain produk kaos mim. Lalu selanjutnya akan melakukan penyablonan desain kaos mim. Lalu yang selanjutnya ada tahap pengemasan. Merek yang digunakan dalam pembuatan pakaian atau kaos mim bernama Pekan Raya Kame. Pada tahap pengemasan produk Pekan Raya Kame dengan mendesain kemasan yang unik dan juga menarik dengan bahan yang pastinya sudah berkualitas. Pada kemasan Pekan Raya Kami akan diberikan ulasan singkat mengenai mim dengan ciri khas kata pendidikan karakter dan budaya. Nah, pada tahap ini juga nantinya akan dilakukan promosi produk Pekan Raya Kami dengan menerapkan sistem pemasaran secara langsung dan tidak langsung. Promosi secara langsung bisa dilakukan dengan membuka penjualan stand di event-event, sedangkan secara tidak langsung nanti akan dilakukan secara online. Lalu tahap yang terakhir ada tahap pasca produksi. Nah, pada tahap ini nantinya akan dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan usaha produk Pekan Raya Kami ini, dimulai dari praproduksi, produksi, pembuatan, pengemasan, hingga nantinya tahap promosi. Selanjutnya, konsep pelaksanaan program yang kami gunakan adalah dengan cara offline dan online, karena dua hal tersebut dapat menyelesaikan program ini dengan cepat dan dapat menjangkau secara luas. Berikut tabel 3.1, ada tahapan pekerjaannya. Aktivitas, yang pertama penyablonan, alat dan bahan yang digunakan, ini ada alat cetak sablon dan kaos polos yang sudah jadi. Lalu nanti capaiannya itu berbentuk produk jadi yang belum dilabeli. Kemudian yang kedua ada pemasangan merek. Alat yang digunakan itu kami menggunakan tukang jahit, lalu capaiannya nanti ada produk yang sudah dilabel dan siap dijual. Kemudian yang terakhir pengemasan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu box kemasan, nanti hasilnya adalah bahan siap diterima customer. Kemudian selanjutnya, semua aktivitas pelaksanaan yang dilakukan antara tim PKM dan aktivitas bersama pasar yang ditargetkan dilakukan dengan memenuhi protokol COVID-19. Tim PKMK selalu mengenakan masker dalam menjalankan aktivitas, menjaga jarak antar tim dan dengan masyarakat sasaran, serta selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Lalu produk yang kami usulkan dibuat oleh pihak ketiga, yaitu penjahit dan tempat pencetakan sablon, karena kami memiliki keterbatasan biaya untuk membeli alat sablon dan alat jahit. Tetapi untuk ide desain produk Pekan Raya kami itu nanti dari kami sendiri. Kemasan untuk produk kami menggunakan box yang ramah lingkungan. Untuk pengiriman ke luar kota nanti akan ditambahkan lapisan box agar tidak rusak dan pastinya aman ketika sampai ke customer. Pengiriman produk kami ini akan dikirimkan melalui ekspedisi yang terpercaya pastinya, dengan biaya pengiriman nanti akan ditanggung oleh customer itu sendiri. Lalu pemasaran produk Pekan Raya kami ini atau pendidikan karakter dan budaya kaos mim nanti kami akan dilakukan secara online, yaitu menggunakan media sosial untuk menunjang ketertarikan masyarakat setempat, khususnya kalangan yang berpendidikan.
Dan nanti offline juga yang akan berlokasi di salah satu kontrakan anggota kelompok kami, yaitu yang beralamatkan di Jalan Joyo Raharjo, Gang 5, nomor 9 di Noyo, atau nanti akan dilakukan dengan membuka penjualan stand di event-event tertentu yang ada di Malang. Kemudian ada bab keempat, biaya dan jadwal kegiatan. Nah, berikut tabel 4.1 format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Di sini ada 4 pengeluaran. Yang pertama ada perlengkapan yang dipergunakan itu sebesar 2 juta. Kemudian ada BHP atau bahan habis pakai 7.100.000. Kemudian yang ketiga biaya perjalanan itu sebesar 400.000 dan yang terakhir ada lain-lain 500.000 sehingga total dari anggaran biaya ini mencapai 10 juta. Nah, berikut format jadwal kegiatan. Jadi nanti kegiatannya itu terdiri dari 4 bulan. Di minggu pertama dan kedua pada bulan pertama nanti akan dilakukan survei pasar Pekan Raya Kame. Kemudian minggu ketiga dan keempat dan minggu pertama dan kedua di bulan kedua nanti akan dilakukan produksi untuk kaos Pekan Raya Kame-nya. Nanti kemudian pada minggu ketiga dan keempat sampai dengan minggu pertama dan kedua bulan keempat akan dilakukan pemasaran. Setelah dilakukan pemasaran pada minggu ketiga bulan keempatnya, kemudian kami akan melakukan evaluasi kegiatan. Yang terakhir barulah melakukan pembuatan laporan pada minggu terakhir di bulan keempat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.